Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Hari ini kita kembali melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Kejadian, pasal yang ke-36, ayat yang ke-20, sampai dengan ayat yang ke-43. Demikianlah firman Tuhan. Inilah anak-anak Seir, orang Hori, penduduk negeri itu. Lotan, Syobal, Zibeon, Ana, Dision, Ezer, Disian. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, anak-anak Seir di tanah Hedom. Anak-anak Lotan ialah Hori dan Eman, dan saudara perempuan Lotan ialah Timna. Inilah anak-anak Syobal, Alwan, Manahat, Ebal, Seofa, dan Onam. Inilah anak-anak Zibeon, Aya, dan Ana. Ana inilah yang menemui mata-mata air panas di padang gurun ketika ia sedang menggembalakan keledai Zibeon, ayahnya itu. Inilah anak-anak Ana, Dision, dan Oholibama, anak perempuan Ana. Inilah anak-anak Dision, Hemdan, Iziban, Yitran, dan Keran. Inilah anak-anak Ezer, Bilan, Zaawan, dan Akan. Inilah anak-anak Disian, Us, dan Aram. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, kepala kaum Lotan, kepala kaum Syobal, kepala kaum Zibeon, kepala kaum Ana, kepala kaum Dision, kepala kaum Ezer, dan kepala kaum Disian. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, kaum Demi, kaum di tanah Seir. Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom, sebelum ada seorang raja memerintah atas orang Israel. Di Edom, yang memerintah ialah Bela bin Beor dan kotanya bernama Dinhaba. Setelah Bela mati, Yobab bin Zera dari Bozra menjadi raja menggantikan dia. Setelah Yobab mati, Uziam dari negeri orang Teman menjadi raja menggantikan dia. Setelah Usia mati, Adad bin Bedad menjadi raja menggantikan dia. Dialah yang memukul kalah orang Midian di daerah Moab dan kotanya bernama Awit. Setelah Adad mati, Samla dari Mesreka menjadi raja menggantikan dia. Setelah Samla mati, Saul dari Rehobot yang di pinggir sungai menjadi raja menggantikan dia. Setelah Saul mati, Baal Anan bin Akbor menjadi raja menggantikan dia. Setelah Baal Anan bin Akbor mati, Hadar menjadi raja menggantikan dia. Kotanya bernama Pahu dan istrinya bernama Metabil binti Matred binti Mezaab. Inilah nama kepala-kepala kaum Esau menurut kaum dan tempat mereka dengan nama mereka masing-masing. Kepala kaum Timna, kepala kaum Alwa, kepala kaum Yetet, kepala kaum Oholibama, kepala kaum Ela, kepala kaum Pinon, kepala kaum Kenas, kepala kaum Teman, kepala kaum Mibzar, kepala kaum Magdeil, dan kepala kaum Iram. Itulah kepala-kepala kaum Edom menurut tempat kediaman mereka di tanah milik mereka. Edom ialah Esau, bapa orang Edom. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkannya, menyimpannya, dan mempelajari prinsip kebenaran apa yang dinyatakan Tuhan melalui firman yang kita baca. Sebelum kita mempelajarinya, hal-hal apa yang kita dapat bisa renungkan dari ayat-ayat ini, mari kita bersama-sama berdoa memohon hikmat dari Allah kita. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh bersyukur kepadamu karena Alkitab adalah firman-Mu yang secara detail, rinci, memberi penjelasan kepada kami siapakah manusia yang dikaruniakan hidup dan kehidupan, memiliki keturunan, dan pada akhirnya mengalami kematian karena memang kami sudah berdosa. Tuhan menunjukkan kepada kami melalui firman-Mu ini betapa besar dan agungnya Tuhan yang menyatakan kasih kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan sehingga turun-temurun mereka diberkati dengan berbagai hal sehingga mereka dapat menempati bumi ini sebagaimana Tuhan memberikannya. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti kebenaran-Mu, untuk belajar dari ayat-ayat yang kami baca, bukan sekedar nama-nama dari keturunan Esau, orang Edom itu, tetapi kami mau belajar hal apa yang penting yang secara implisit kami dapat gali temukan prinsip kebenarannya.
Beri pencerahan kepada kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan, mengulasnya, dan juga untuk kami yang mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih dalam Kristus, betapa bahagianya kita kalau kita mengetahui dari mana kita berasal. Bahkan kalau silsilah kita jelas sekali, nama-nama daripada leluhur kita. Namun apa manfaatnya dan maknanya itu bagi kita? Tentunya bukan sekedar sebuah informasi adanya nenek moyang yang hidup di masa lalu, dan tentunya ada maknanya di balik kehadiran mereka. Kalau kita lihat keturunan Seir dan raja-raja Edom, kita mengetahui bahwa Tuhan mengaruniakan hidup dan kehidupan kepada manusia, sekalipun manusia memberontak kepada Allah. Memang bukan Esau dan keturunannya yang mendiami tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dikaruniakan Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi Tuhan juga memberikan karunia umum kepada keturunan Esau ini, di mana di tempat di pegunungan Seir mereka bertambah banyak, bahkan mereka terlebih dahulu mendirikan kerajaan di tengah-tengah kehidupan orang-orang Kanaan yang belum secara lengkap mengerti dan memahami tentang kerajaan Israel di dalam konteks waktu itu. Masih membutuhkan ratusan tahun lagi barulah orang Israel memiliki suatu sistem pemerintahan kerajaan. Itu pun dimulai dari zaman hakim-hakim, baru kemudian dilanjutkan ke zaman raja-raja. Itu pun dimulai dari zaman Raja Saul, kemudian ke dalam pemerintahan kerajaan Israel di bawah dinasti Daud. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus, kehadiran sebuah kerajaan di suatu wilayah menunjukkan bahwa memang manusia mengendaki adanya suatu otoritas untuk menguasai suatu tempat agar diberikan kesempatan mengelola tempat itu bermanfaat bagi rakyat, bagi keturunan, bagi orang-orang di dalam wilayah tersebut. Orang-orang yang dari keturunan Seir atau keturunan Edom ini bukan hanya bertambah banyak mendiami daerah pegunungan Seir, tetapi mereka mulai ada suatu bentuk sistem pemerintahan kerajaan. Dan secara bergantian, raja-raja itu menduduki posisinya sebagai raja, keturunan demi keturunan. Namun kalau kita perhatikan satu demi satu, kita menemukan beberapa hal penting. Yang pertama adalah kematian. Sekuat dan sehebat apapun seorang raja memerintah dan berkuasa, kita harus menyadari bahwa kematian tidak bisa dielakkan. Dan terus itu berganti, dinasti akan terus berganti. Dan kita bersyukur bahwa kerajaan itu tetap ada dan dipelihara, tetapi sekaligus kita bersyukur kerajaan itu tidak bersifat kekal. Kecuali kalau kita kaitkan dengan kerajaan Allah, pemerintahan Allah yang bersifat kekal, mutlak, dan sempurna. Hal yang kedua di sini dijelaskan bahwa memang ada wilayah-wilayah yang harus dipertahankan dari serangan bangsa lain atau keturunan lain. Seperti di sini dituliskan dari orang-orang daerah Moab. Moab itu atau juga Amon, keduanya adalah keturunan dari Lot, yang mana itu adalah juga keturunan dari anak perempuannya Lot. Dan mereka mau menyerang atau menduduki wilayah daerah Seir. Tapi raja-raja Edom itu mengalahkan, menaklukkannya. Kita melihat bahwa seluruh persebaran di sebuah wilayah itu menggambarkan bahwa setiap keturunan berupaya mempertahankan wilayahnya dan sekaligus menunjukkan identitasnya. Siapa mereka, dari mana mereka, dan apa yang mereka lakukan. Demikian mereka ada di kediaman wilayah daerah pegunungan Seir ini. Nantinya kita melihat bagaimana perkembangan dari orang-orang Israel atau keturunan Yakub. Di dalam konteks saat seperti itulah kita bisa melihat khusus pasal 36 ini berkaitan dengan apa yang Tuhan tetap janjikan dan berikan kepada keturunan Abraham dan Ishak, bahwa keturunannya banyak dan
hadir raja-raja. Dan kita melihat memang kehadiran raja-raja Edom merupakan suatu pembuktian apa yang dikatakan Tuhan adalah benar. Nanti pada waktunya akan hadir juga raja-raja dari keturunan Ishak, Yakub, Israel. Jadi satu garis keturunan itu menggambarkan suatu apa yang dijanjikan Tuhan itu digenapi. Beberapa hal yang perlu lagi kita pahami di sini adalah betapa banyaknya keturunan daripada Seir ini, entah karena pernikahannya memang Esau itu menikah dengan anak-anak Kanaan, baik itu Ada, kemudian Holibama, Ana, dan sebagainya, orang-orang Hewi dan seterusnya. Tentunya ini berbeda dengan keturunan dari Yakub atau Israel. Tetapi sekalipun demikian, Bapak Ibu, kita harus bersyukur dan percaya bahwa Tuhan yang memelihara hidup mereka. Tuhan yang berdaulat atas hidup mereka. Dan nantinya keturunan Edom ini ternyata masih ada sampai zaman perjanjian baru. Orang-orang yang masih punya kaitannya dengan Edom. Yaitu misalnya nanti kalau kita baca perjanjian baru, di mana ada kehadiran Raja Herodes. Nah, di sini menggambarkan bahwa pemeliharaan Tuhan atas anak-anak orang Ishak ya Esau dan Yakub itu dipelihara Tuhan dan Tuhan menyatakan itu. Memang di sini kita melihat ada dua garis keturunan yang berbeda. Yakub, Israel yang menerima waris tanah perjanjian dan juga hak kesulungan yang meneruskan covenant Abraham, Ishak dan Yakub, dan beda dengan Esau. Tetapi berkat umum, baik itu keturunan, baik itu upaya-upaya mengelola bumi dan kebutuhan-kebutuhan lain, bahkan kemampuan mengelola sebuah komunitas menjadi sebuah kerajaan, itu diberikan. Di sini adanya anugerah umum yang dikaruniakan Tuhan untuk menahan adanya keberdosaan manusia supaya tidak semakin berdampak kepada kehidupan peradaban manusia. Kita bisa menelusuri nama-nama yang ada di dalam ayat-ayat ini, tetapi juga kita perlu melihat bahwa setiap kaum itu menggambarkan identitas dan juga tempat wilayah di mana mereka berada. Nantinya kalau kita mau buat pemetaannya dan mencatatnya, kita akan melihat ada hubungan yang sangat signifikan antara nama-nama tempat-tempat kaum-kaum yang di dalam keluarga atau keturunan daripada Edom atau Esau atau keturunan Seir ini dengan perjumpaannya dengan orang-orang Israel, saudaranya itu. Kiranya apa yang kita sudah dengar pelajari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu Saudara untuk menyimpan dan memberikan kesempatan kepada kita mengingat kembali apa yang kita ajarkan dan kita pelajari pada saat ini. Dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pasal-pasal berikutnya mengenai keturunan dari Yakub atau Israel. Tuhan kiranya memberkati, menyertai Bapak Ibu Saudara di dalam pemahaman ini. Mari kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan, refleksi, dan pembelajaran dari Kejadian pasal 36 mengenai keturunan daripada Esau atau Edom atau keluarga orang-orang yang tinggal di pegunungan Seir. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami untuk mengerti betapa anugerah umum diberikan kepada semua orang tanpa diskriminasi, dan Tuhan juga yang memberikan kecukupan untuk setiap orang menikmati hidup di bumi yang Kau miliki ini. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami juga memahami bahwa berkat Tuhan bukan hanya untuk segelintir orang, tetapi juga untuk orang-orang yang hidupnya masih memiliki rasa takut kepadamu. Dan berkat-Mu itu juga atas mereka sehingga mereka berketurunan dan diberkati di bumi yang Engkau miliki ini. Terima kasih Bapa untuk pembelajaran hari ini. Kiranya ini menjadi kekuatan menolong kami untuk mengenal kebenaran. Dalam namamu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.